Assalamualaikum, kembali lagi. Sekarang kita bahas Timnas Indonesia menang dengan skor yang sangat telak, yaitu 6-0 menghadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia di round pertama. Dan memang kalau melihat skor dari Timnas Indonesia sangat meyakinkan, yaitu 6-0. Tetapi kalau melihat dari secara permainan, terutama tadi di babak pertama, permainan dari Timnas Indonesia nggak karuan, sangat monoton sekali. Setelah mencetak gol kedua, yaitu gol dari Rizky Ridho, permainan dari Timnas Indonesia sangat jelek sekali, kesulitan membangun serangan dan kesulitan menciptakan peluang dari Timnas Indonesia. Dan memang Timnas Indonesia pada pertandingan kali ini menyerang total pertahanan dari Brunei, dan Brunei mainnya cuma parkir bus, nggak niat menang mereka. Mereka mengumpulkan semua pemain di pertahanan, mungkin cuma menyisakan 1 atau 2 pemain di depan. Mereka praktis bertahan total dan Timnas Indonesia sangat kesulitan tadi di babak pertama. Ada juga beberapa pemain dari Timnas Indonesia yang mainnya di bawah performa, yaitu dari Arhan mainnya ya sangat jelek sekali. Passingnya salah, terus kontrol bolanya juga salah dari pemain ini. Crossingnya juga enggak karuan dari Arhan. Kaku banget mainnya. Mungkin keunggulan dari dia itu dari segi lemparan, yaitu Arhan itu harus lebih memperbaiki lagi permainan dari dia. Terus ada Mark Klok juga mainnya juga jelek pada pertandingan ini, dan passingnya cuma mengandalkan ke Arhan terus ke Arhan terus. Serangan dari Timnas Indonesia di babak pertama tadi, terus Dendi juga mainnya di bawah performa, dan Hoki Caraka ini tidak bisa menilai jauh karena Hoki kan ya baru menjalani debut di timnas senior, nggak bisa menilai terlalu jauh. Dan tadi di babak kedua permainan dari timnas Indonesia mengalami peningkatan. Ada juga beberapa pemain yang dimasukkan. Sintayong langsung memasukkan 2 pemain di babak kedua, yaitu ada pemain seperti Ricky Kambuaya dan ada Witan. Pemain seperti Ricky Kambuaya itu merubah permainan dari Timnas Indonesia. Dia itu ya, serangan dari Timnas Indonesia setelah masuknya dia lebih meningkat, dan terbukti tadi di babak kedua Timnas Indonesia berhasil mencetak 4 gol di babak kedua dibanding babak pertama. Permainan dari Timnas Indonesia ibarat langit dan bumi permainannya. Di babak pertama sangat monoton, dan di babak kedua sangat bagus. Dan Saint Patinama masuknya juga membuat perubahan bagi timnas Indonesia. Saint Patinama itu mainnya tuh nggak ribet ya, sangat simpel sekali. Defense-nya juga bagus, serangannya juga bagus. Terus Sandy Walsh tadi dimainkan di posisi gelandang bertahan juga bagus. Kalau seandainya dia bermain di posisi back sayap mungkin lebih bagus lagi pemain ini. Dan terbukti tadi juga pas dia sesekali mencoba untuk bermain ke sayap melebar, dia bagus dan mendapatkan penalti ya, walaupun tidak dia yang nendang. Dan ada bagusnya lagi dari timnas Indonesia pada pertandingan ini, yaitu ada 2 striker lokal dari timnas Indonesia masing-masing mencetak 2 gol, yaitu ada Dimas Derajat dan Ramadhan Saranta. Ya, ini sangat bagus ya, tapi jangan terlalu puas karena lawannya yaitu Brunei Darussalam. Memang secara kualitas dari Brunei itu sangat jauh di bawah dari timnas Indonesia. Jauh lah dari timnas Indonesia secara kualitas. Tadi mereka ketika membangun serangan juga sangat sulit. Kontrol bolanya juga sering salah dari Brunei. Beda dengan para pemain dari timnas Indonesia. Dan ya, dari timnas Indonesia jangan puas dulu menang dengan skor 6-0. Kalau seandainya timnas Indonesia lolos di round pertama, di round kedua juga sudah ditunggu oleh tim yang jauh lebih kuat dibandingkan Brunei, yaitu ada Vietnam, Irak, dan Filipina. Ini tim yang sangat kuat ya. Vietnam dan Irak tuh tim yang sangat sulit untuk dikalahkan, tapi yang ada peluang bagi timnas Indonesia untuk menang menghadapi mereka, tapi timnas Indonesia harus berbenah. Dan untuk Filipina kemungkinan tim secara kualitas juga masih bagus dari timnas Indonesia, tapi ya jangan terlalu pede dulu. Dari timnas Indonesia harus memperbaiki kekurangan tadi, terutama di babak pertama. Pemain seperti Arhan harus memperbaiki lagi permainannya agar bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi Brunei lagi di leg kedua pada tanggal 17
Dan semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal, bisa menang lagi. Kalau menang kan poinnya juga, poin FIFA-nya juga nambahnya lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa lolos di Piala Dunia. Ya, insya Allah timnas Indonesia lolos. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum.